Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi oleh ibu bapa saya ialah Nur Fatin Hazikah binti Muhammad Ismail, memegang nombor kad bateri KID 2105041109. Pada video kali ini, saya akan berkongsi kepada anda semua mengenai satu tajuk yang mungkin akan membuka minda masyarakat mengenai implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Baiklah, kita akan menyelusuri terlebih dahulu mengenai implikasi atau dalam erti kata lain yang membawa maksud kesan pendatang asing. Sedar atau tidak bahawa Malaysia kini duduk di tangga yang ke-10 di antara seluruh dunia dalam menggaji pekerja asing. Kebanyakan pekerja asing ini berasal daripada negara yang kurang berkemajuan dari segala aspek. Antaranya ialah Indonesia, Bangladesh, Nepal, India dan lain-lain lagi. Kadangkala pekerja asing yang tidak mengamalkan gaya hidup bermoral telah menimbulkan pelbagai kesan buruk terhadap negara Malaysia. Antaranya ialah tingkah laku dan kegiatan negatif meningkat. Selain itu ialah kes jenayah juga meningkat dan paling tidak berperi kemanusiaan apabila pekerja asing mengambil peluang perniagaan rakyat tempatan, sehinggakan boleh membuatkan rakyat tempatan gulung tikar di tanah air sendiri. Kebanjiran kumpulan pendatang asing di seluruh ibu kota menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat berikutan beberapa jenayah dilakukan mereka, termasuk colek, dadah, penipuan, pecah rumah, samun dan cabul. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad memaklumkan, walaupun indeks jenayah membabitkan pendatang asing di ibu kota tidak tinggi, namun peningkatan jumlah jenayah membabitkan golongan itu terutamanya warga Afrika sangat membimbangkan. Diorang ni adalah tidak dibenarkan sama sekali. Tidak ada undang-undang yang membenarkan diorang ni berkumpul untuk macam nak buat demonstrasi dan sebagainya. Dalam Akta Perhimpunan Aman 2012 tu kan. Adalah tidak langsung tidak membenarkan orang-orang ni untuk berhimpun ataupun berpiket ataupun atau protes dengan membuat kumpulan ni kan. Ini tindakan-tindakan ni telah diambil oleh OCPD lah. OCPD contohnya macam OCPD Sentul sekarang telah memanggil pihak-pihak berwajib seperti Immigration, DBKL, pihak polis sendiri, ketua-ketua masyarakat telah berbincang. Malah mereka kini bukan sekadar menunggu di stesen monorail atau LRT bagi memikat gadis ataupun wanita tempatan. Sebaliknya, warga asing turut dilapor membuat onar dengan mencabul sasarannya itu. Tindakan itu menimbulkan ketakutan di kalangan wanita tempatan yang kerap menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Baiklah, untuk menyelamatkan Malaysia daripada dibelenggu masalah ini, marilah sama-sama kita bantu kerajaan untuk menjayakan rancangan yang telah dirancang bagi menjamin keselamatan negara. Antaranya ialah memperketatkan undang-undang, meningkatkan prestasi atau meningkatkan latihan kecekapan pegawai imigresen, membanteras rasuah paling utama dan akhir sekali kerjasama dari semua pihak. Baiklah, sekarang sudah tiba masanya untuk kita beralih pula kepada topik pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi dari segi sudut makna ialah satu inisiatif mengimport dan membawa masuk pengetahuan dan juga kemahiran dan tata cara asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Pemindahan teknologi dari segi sudut makna ialah satu inisiatif mengimport dan membawa masuk pengetahuan dan juga kemahiran dan tata cara asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Inilah sejarah perkembangan teknologi yang jarang orang ketahui. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini, biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP.
roket. Perkembangan roket di masa modern saat ini adalah hasil dari eksperimental dan penelitian para ilmuwan di masa lalu. Roket berbahan bakar cairan pertama di dunia diluncurkan pada tahun 1926 oleh salah satu pendiri peroketan bernama Robert Goddard. Roket berbahan bakar cairan pertama milik Goddard itu berukuran kecil dan tidak bisa meluncur setinggi roket-roket modern. Tapi meskipun begitu, hal ini menjadikan perubahan besar dalam dunia peroketan, yang sebelumnya roket-roket menggunakan bahan bakar padat. Diketahui, butuh waktu hingga 17 tahun untuk mencampur bahan bakar dengan oksigen agar bisa terbakar dan menciptakan daya dorong yang cukup untuk meluncurkan roket. Alhasil, kini penemuan roket berbahan bakar cairan menjadi sangat penting dalam sejarah ruang angkasa. Video game. Dengan perkembangan teknologi, kita sudah dapat merasakan mudahnya bermain game di smartphone dengan resolusi yang luar biasa dan bisa dimainkan bersama dengan orang yang sangat jauh sekalipun. Tapi perlu kalian ketahui bahwa kecanggihan game yang kita mainkan saat ini ternyata berawal dari video game yang sangat sederhana. Seorang fisikawan Amerika, William Alfred Higginbotham, telah menciptakan permainan komputer pertama pada tahun 1958 yang disebut Tennis for Two, yaitu sebuah permainan tenis sederhana yang ditampilkan di layar osiloskop dengan menggunakan pengontrol aluminium yang dibuat untuk menggerakkan bola dan bola yang memantul dari satu sisi ke sisi lain. Kemudian pada tahun 1959 hingga 1961, Tennis for Two dikembangkan dengan menggunakan monitor yang lebih besar. Mesin cuci. Mesin cuci adalah teknologi yang dirancang untuk mencuci seperti pakaian, handuk, spray, dan lainnya. Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, orang semakin mencari cara agar teknologi dapat membantu dan mempercepat pekerjaan. Pada awalnya, papan penggilingan kayu menjadi alat untuk mencuci pakaian. Namun, seiring dengan perkembangan pada tahun 1851, seorang asal Amerika bernama James King membuat inovasi dalam bentuk drum. Kemudian mesin cuci dilengkapi dengan alat pemeras yang digerakkan dengan cara memutar engkol untuk membantu memeras. Ketika teknologi semakin berkembang, memasuki abad ke-20 dibuat mesin cuci listrik bernama Thor yang diambil dari Nordic mythology yang berarti dewa petir. Mesin cuci ini dibuat oleh Alpha J. Fisher dan dikeluarkan oleh perusahaan bernama Hurley Machine yang berbasis di Chicago. Sekitar tahun 1911, akhirnya sebuah mesin cuci bertenaga listrik diciptakan dan diproduksi secara massal oleh sebuah perusahaan bernama Upton Machine Company yang dikenal sebagai Whirlpool Corporation. Robot. Di era teknologi saat ini, perkembangan humanoid dapat dikatakan hampir mendekati sempurna. Selain penemuan di bidang mekanika, perkembangan kecerdasan buatan AI juga ikut andil dalam menyempurnakan humanoid. Nah, kemunculan robot Sophia di dunia robotik disebut sebagai yang mendekati sempurna. Banyak yang mengira bahwa konsep robot manusia muncul setelah film Terminator pada tahun 1984. Namun kenyataannya, ide menciptakan humanoid sudah ada sejak tahun 1928 loh. Seorang veteran Perang Dunia I, Kapten William H. Richards dan insinyur pesawat Alan Revell telah menciptakan robot pertama yang diberi nama Eric. Eric pertama kali dipamerkan dalam Society of Model Engineers di Royal Horticultural Hall London pada tahun 1928. Robot itu dioperasikan oleh dua orang. Meskipun robot itu bisa berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya, namun Eric tidak bisa menggerakkan kakinya untuk berjalan. Diketahui pada tahun 1930-an, robot Eric dikabarkan menghilang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya.